Selamat datang kembali di channel Otamega TV. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa part ke-31. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal part kali ini, di mana setelah berhasil menghancurkan formasi besar kuil rahasia, Sututu dan Chen Sangsang beserta orang-orang dari keluarga Chen memasuki kuil rahasia. Walaupun dengan mudah menghancurkan formasi di sana, Sututu meminta semuanya untuk tetap waspada karena kemungkinan ada banyak jebakan. Baru saja selesai memperingati mereka, salah satu dari mereka menginjak salah satu lantai yang mengaktifkan sebuah jebakan. Dan tiba-tiba, sebuah tembakan laser melesat menembus tubuh pria itu, dan pria itu pun mati. Tembakan laser itu tidak berhenti sampai di situ saja. Kali ini laser itu melesat ke arah Chen Sangsang. Melihat Chen Sangsang dalam bahaya, Sututu langsung mendorong Chen Sangsang sehingga tembakan laser itu mengenai bahunya. Sututu pun terlempar ke belakang. Di saat Sututu sedang menahan rasa sakit bahunya yang terluka, lagi-lagi jebakan itu menembakkan laser ke arahnya. Sututu yang sudah tidak bisa menghindar, dia menangkis tembakan laser itu dengan pedangnya. Kemudian Sututu menebaskan pedangnya. Energi dari pedang Sututu pun langsung menghancurkan jebakan itu. Chen Sangsang yang khawatir kepada Sututu segera menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Namun tiba-tiba di leher Sututu muncul sebuah tanda berwarna hijau, menandakan dia terkena racun. Seketika Sututu merasakan sakit yang luar biasa dan kemudian dia pun pingsan. Lihat itu, Chen Sangsang meminta orang-orang di sana untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Sututu. Namun pria yang bernama Chen Li mengatakan, "Tuan muda, kita tidak perlu buang-buang waktu untuk mengurusinya. Kemungkinan prasasti penyegel iblis ada di sekitar sini. Sebaiknya kita segera pergi." Mendengar itu, Chen Sangsang kesal mengatakan, "Apa? Kau menyarankanku meninggalkan Sututu di sini dan mati? Kita tidak punya pilihan lain," jawab Chen Li. "Tuan muda, kita bahkan tidak tahu ia terkena racun jenis apa." Anggota keluarga Chen yang lainnya juga bilang, tidak ada gunanya menolong Sututu yang sekarat, dan meminta Chen Sangsang untuk memprioritaskan mencari prasasti penyegel iblis. Di saat Chen Sangsang sedang berdebat dengan keluarga Chen lainnya, Chen Li yang melihat pedang Sututu mengatakan, "Wah, pedang ini bagus juga. Sututu udah mau mokad. Mubajir kalau nggak digunain. Biar aku aja yang menyimpannya." Ketika akan mengambilnya, Chen Sangsang langsung mendorongnya. Dia bilang, "Hentikan, Sututu masih bisa tertolong. Berani sekali kau mau merebutnya." "Merebutnya? Bukan. Aku hanya ingin menggunakannya sebaik mungkin. Sututu udah mau mokad kan? Kalau nggak diambil, sayang sekali. Nanti berkarat loh kalau dia mati. Sebaliknya kalau aku yang ambil, aku bisa melindungi semua orang," jawab Chen Li. "Siapapun yang ingin merebut pedangnya, langkahi dulu mayatku," kata Chen Sangsang yang sangat marah sambil mengarahkan pedangnya kepada anggota keluarga Chen. Chen Li menjawab, "Tuan muda, kau mengarahkan pedang kepada kami. Apa kau benar-benar lebih memilih calon mayat itu ketimbang kami orang-orangmu?" Karena perkataan Chen Li itu membuat Chen Sangsang bimbang dengan pilihan yang dihadapkannya. Keluarga Chen merupakan keluarga yang membesarkannya, tapi di sisi lain, Sututu adalah saudara kembarnya yang sedang sekarat dan tidak mungkin untuk mengabaikannya. Melihat Chen Sangsang bimbang, Chen Li menerjang menyerang Chen Sangsang dan memerintahkan anggota keluarga Chen lainnya untuk mengambil pedang Sututu. Chen Sangsang tidak akan membiarkan itu, namun Chen Li terus-menerus menyerangnya. Ketika orang yang diperintahkan Chen Li akan mengambil pedang Sututu, King dan Killing tiba di sana mengatakan, "Jangan harap kau bisa menyentuhnya." King bergerak cepat ke hadapan pria itu, langsung meninju perutnya sangat kencang, hingga pria itu terhempas kuat menghantam dinding dengan perut berlubang, dan dia pun langsung mati. Chen Li terkejut dengan kedatangan King yang tidak terduga di sana. King menghampiri Chen Sangsang, dia nanya, "Apa yang terjadi di sini? Kenapa Sututu pingsan?" "Demi menyelamatkanku, Sututu terkena serangan dari jebakan beracun, dan mereka malahan berusaha merebut pedang Sututu," jawab Chen Sangsang. "King, maafkan aku. Aku gagal melindungi Sututu." King menenangkan Chen Sangsang dengan mengatakan kalau itu bukan salahnya. Dan dia juga bilang, yang terpenting, tidak boleh ada yang merebut barang temanku. Kesal dengan perbuatan mereka, King bergerak cepat ke hadapan Chen Li, lalu menamparnya begitu kuat, hingga dia tersungkur dan wajahnya menjadi bengkak. King bilang kepada Chen Li, jika bukan karena menghargai Chen Sangsang, Chen Li pasti sudah mati di tangannya. Mendengarkan perkataan King, Chen Li hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dalam hati, "Ini belum berakhir. Suatu hari nanti kau akan membayar perbuatanmu ini." Tiba-tiba, tanda racun di leher Sututu bereaksi kembali dan Sututu batuk-batuk keluar darah dari mulutnya. Chen Sangsang dan King langsung menghampiri Sututu.
Chen Sangsang menahan tubuh Sututu, sedangkan King langsung menekan beberapa titik di bagian tubuh Sututu menghentikan pendarahan. Sututu pun akhirnya menjadi tenang namun kembali pingsan. Saat aku menghentikan pendarahannya, aku menemukan energi yang sangat berbahaya di dalam tubuhnya. Itu adalah Ki Jahat Shuang Ying, ucap King. Apa itu Ki Jahat Shuang Ying? Apa kau punya cara untuk menyelamatkan Sututu? Tanya Chen Sangsang. King menjawab, itu Ki yang sangat berbahaya. Metode penetralan racun biasa tidak akan mempan. Tapi kebanyakan, penawar racun ada di mana racun itu ditemukan. Kita bisa menemukan penawar itu untuk menyelamatkan Sututu yang bernama Ki Pekat Jiang. Jika tebakanku benar, Ki Pekat Jiang ada di ruangan di depan sana. Ayo kita masuk ke sana. Chen Li menghentikan King. Dia bilang, tunggu dulu. Kami yang pertama yang menemukan ruangan itu. Maka semua harta di sana harus jadi. Tiba-tiba King memotong mengatakan, milik siapapun yang terkuat tentunya. Karena yang terkuatlah yang berkuasa. Dan aku jauh lebih kuat dari kalian. Kemudian King melanjutkan berjalan menuju ruangan itu. Tak ingin harta yang paling penting diambil King, Chen Li memerintahkan anggotanya untuk tetap mengikuti King. Di dalam ruangan itu terlihat sebuah kuil pemujaan. Itu pasti milik Kaisar Dewa, tapi tempat ini sudah tak terawat. Pasti sudah ditinggalkan sejak lama, kata Killing. King bilang kepada Killing, tetap waspada. Biasanya akan ada jiwa yang tersisa di kuil ini untuk menerima dupa dari pemujanya. Jangan sampai mengusiknya. Jika tidak, kau akan menerima akibatnya. King, apakah sisa jiwa dewa itu sangat kuat? Tanya Chen Sangsang. King menjawab, yang satu ini mungkin tidak, tapi setidaknya pasti jauh lebih kuat dari kalian. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Chen, mereka menemukan beberapa sebuah pedang dan juga buku teknik kultivasi dari sebuah peti. Chen Li mendekati kuil itu, dia berpikir, anggotanya saja bisa menemukan barang bagus dari peti lusuh. Pasti ada barang berharga di dalam kuil pemujaan. Melihat Chen Li mendekati kuil pemujaan, Chen Sangsang memperingatinya untuk tidak menyentuhnya. Namun Chen Li tidak memperdulikan ucapan Chen Sangsang. Malahan dia membuka kain penutup kuil pemujaan. Begitu dibuka, dia terkejut karena di dalam kuil pemujaan itu hanya ada sebuah patung tikus berpakaian manusia. Dia mengatakan, hah? Apaan ini? Mana hartaku? Kesal hanya ada patung tikus. Dia berniat menghancurkan patung tikus itu. King tidak menghentikan Chen Li karena dengan tindakan Chen Li, King bisa mengetahui apakah ada sisa jiwa dewa atau tidak. Ketika Chen Li baru memegang patung tikus itu, tiba-tiba dari patung itu keluar jiwa tikus yang sangat besar. Ternyata itu adalah jiwa Kaisar Dewa Tikus pemakan roh. Kemudian dia berteriak kencang menghempaskan orang-orang dari keluarga Chen. Setelah ribuan tahun, akhirnya seseorang membangunkanku. Tubuhku sudah lama membusuk. Sekarang, aku butuh wadah baru untuk jiwaku, katanya sambil memperhatikan orang-orang di sana mencari tubuh yang cocok. Mendengarkan itu, orang-orang keluarga Chen panik dan juga sangat ketakutan. Kultivasimu masih berada di alam misteri, tapi kau memiliki tubuh yang kuat. Kemudian dia berubah menjadi kecil, melesat ke arah King, mengatakan, tubuhmu akan menjadi milikku. Melihat itu Chen Sangsang dan Killing panik berteriak meminta King segera pergi. Sedangkan Chen Li sangat senang jiwa tikus itu memilih King menjadi wadah barunya. Akan tetapi King diam saja. King berencana membiarkan jiwa tikus pemakan roh itu memasuki tubuhnya agar bisa mencari informasi tentang reruntuhan kuno. King membuka alam kesadaran Kaisar Dewanya agar bisa melawannya di sana. Dan tikus pemakan roh itu pun masuk ke dalamnya. Ketika King juga memasuki alam bawah sadarnya, tubuh King mematung. Melihat kesempatan itu, Chen Li memimpin anggotanya untuk membunuh King beserta tikus pemakan roh yang berada di dalam tubuh King. Chen Sangsang dan Killing menghadangnya. Mereka berdua tidak akan membiarkan Chen Li dan anggotanya membunuh King. Beralih ke alam kesadaran Kaisar Dewa King. Di sana King langsung menangkap jiwa tikus itu. Namun dia berhasil melarikan diri dan dia langsung bersembunyi. Di alam kesadaran Kaisar Dewaku, kau tidak bisa bersembunyi, kata King sambil menghentakkan kakinya, dan kemudian tikus itu terhempas dari tempat persembunyiannya. King langsung menangkapnya dan King bilang, kau punya dua pilihan, memberitahuku kenapa kau ada di sini atau mati. Tikus itu sadar kondisi dirinya tidak sedang prima dan juga dirinya hanyalah sisa jiwa yang rapuh yang mudah dihancurkan oleh King. Dia bilang, baiklah, aku akan memberitahumu, tapi dengan satu syarat. Aku ingin tahu di mana anakku dan apakah dia masih hidup atau tidak. Tidak cuma itu saja, aku ingin kau membantuku menemukannya. Jika tidak, lebih baik aku mati. King melepaskan tikus itu dan menyetujui persyaratan yang dia minta. Dan King mengatakan, sekarang katakan kepadaku, kenapa kau di sini? Tikus itu menjawab, 3000 tahun yang lalu,
Aku terluka parah dan berada di ambang kematian. Untuk memulihkan diri, aku membuat kuil ini dan tidur di dalamnya. Di saat aku tertidur pulas, seorang pria bernama Peng Wu Jiguang memindahkan kuilku ke reruntuhan ini. Dan sejak saat itu, aku terpisah dengan anakku. Peng Wu Jiguang, sepertinya dia juga yang menciptakan reruntuhan ini. Tapi untuk apa dia melakukan itu, ucap King. King juga bilang dalam hati, ngomong-ngomong soal anak dari tikus pemakan roh ini, pasti ada hubungannya dengan tikus yang kusimpan sebelumnya. Kemudian King mengeluarkan tikus kecil sambil mengatakan, apakah ini anakmu? Dia sedikit terkejut melihat anaknya ada pada King dan dia meminta King memberikan anaknya. Namun King tidak bisa memberikan anaknya tikus itu karena telah terikat kontrak dan juga anak tikus itu sedang tertidur. Setidaknya butuh waktu setengah tahun sampai dia terbangun. Dan King juga bilang, jika kau ingin berbicara dengan anakmu, kau harus ikut denganku dan menunggunya sampai ia terbangun. Beralih ke Chen Sangsang dan Qiling, saat ini mereka sedang dikepung keluarga Chen. Qiling kewalahan karena dia masih cedera karena pertarungan sebelumnya dengan Xiao. Sehingga tubuh King tidak ada yang menjaga. Melihat ada kesempatan membunuh King, Chen Li melompat berniat menebas leher King. Akan tetapi, sesaat sebelum mengenai King, dia kembali tersadar. Dan King langsung menangkap pedang Chen Li dengan 2 jarinya saja. Dasar hama pengganggu, kata King sambil menendang perut Chen Li hingga dia terlempar dan tersungkur kesakitan. Chen Sangsang dan Qiling senang King kembali tersadar dan juga baik-baik saja. Chen Li berdiri sambil menahan rasa sakit. Chen Li berpikir tubuh King telah dikendalikan jiwa tikus pemakan roh. Dia bilang, "Cih, jangan senang dulu. Yang berdiri di hadapan kalian bukanlah King." King tertawa, dia bilang, "Hehehe, bukankah kau terlalu meremehkanku? Jiwa yang cacat tidak akan bisa melukaiku. Keluarlah." King mengeluarkan jiwa dewa tikus pemakan roh dari alam kesadaran kaisar dewanya. Orang-orang keluarga Chen keringat dingin bercucuran, sangat ketakutan melihat jiwa dewa tikus yang terlihat sangat marah. Jiwa dewa tikus itu bilang, "Aku telah membuat kesepakatan dan tinggal di alam kesadaran kaisar dewanya. Jika kalian membuatnya marah, berarti kalian membuatku marah juga. Semuanya, dengarkan. Mungkin kesepakatan yang ia maksud adalah untuk mengorbankan kita semua. Kita tidak punya pilihan lain selain bertarung melawannya. Bunuh dia," kata Chen Li. Tapi yang sebenarnya, Chen Li menjadikan mereka umpan agar dirinya bisa melarikan diri. "Ayo bunuh King!" teriak mereka melesat menerjang akan menyerang King. Dasar sekumpulan orang dungu, mau aja dibodohi olehnya. "Ya sudahlah, jangan salahkan aku. Pergilah ke neraka," kata King sambil menebas mereka. Sekali tebas, orang-orang yang menyerang King semuanya mati. Melihat itu, Chen Li segera bergegas melarikan diri dan mempercepat langkahnya. Akan tetapi, King bergerak secepat kilat menghadang Chen Li dan mengatakan, "Chen Li, kau selanjutnya." Chen Li yang ketakutan, keringat dingin bercucuran dan tubuhnya gemetaran. Dia berlutut memohon kepada King agar diampuni dan tidak membunuhnya. Dan dia juga bersujud di hadapan Chen Sangsang mengatakan, "Tuan muda, tolong katakan sesuatu kepadanya. Aku tidak mau mati." Chen Sangsang bilang kepada King, "King, dia adalah keluargaku. Bunuh dia dengan instan." "Apa?" kata Chen Li sangat kaget mendengar omongan Chen Sangsang seperti itu. Dan dia bilang, Kau memintanya membunuhku dengan instan? Chen Sangsang, aku adalah anggota keluargamu sendiri. Bisa-bisanya kau melakukan ini kepadaku. Aku sumpahi kau mati mengenaskan." "Bacot, mati kau," kata King yang menghentakkan kepala Chen Li sangat kuat hingga muntah darah. Dia pun langsung tersungkur ke lantai dan akhirnya dia mati. Tiba-tiba, Sututu yang masih pingsan dia kembali batuk dan muntah darah. Chen Sangsang yang menghampiri Sututu meminta King melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa Sututu. King bertanya kepada jiwa dewa tikus pemakan roh, "Apa kau tahu di mana kami bisa menemukan Qi Jiang?" Dia menjawab, "Tentu saja aku tahu, karena aku sendiri yang membuatnya. Kuletakkan di dalam kuil. Tunggu, akan aku ambil." Kemudian dia mengambilnya dari dalam kuil dan langsung memberikannya kepada King. Lalu King langsung memasukkan Qi Jiang ke kepala Sututu. Qi Jiang itu masuk sedikit demi sedikit ke kepala Sututu. Bersamaan dengan itu, tanda racun di leher Sututu pun menghilang. Beberapa saat kemudian, Sututu mulai sadar. Dia bertanya apa yang terjadi kepadanya. Chen Sangsang pun memberitahukan semuanya apa yang terjadi kepadanya. Tiba-tiba, batu giok di pinggang Chen Sangsang bercahaya. Batu giok itu alat untuk berkomunikasi dengan kakeknya. Chen Sangsang merasa ragu untuk menerima panggilan dari kakeknya. Namun King menenangkan Chen Sangsang dengan mengatakan, "Jangan khawatir, aku bersamamu. Katakan saja apa adanya." Chen Sangsang pun langsung mengangkat panggilan dari kakeknya dengan melemparkan giok itu, lalu muncul hologram kakeknya. Kakeknya Chen Sangsang mengetahui Chen Li dan anggota lainnya telah dibunuh King, namun dia tidak terlalu peduli tentang itu.
Tapi dia menghubungi Chen Sangsang, yaitu untuk membuat kesepakatan dengan King, yang dimana dia memberikan informasi tentang Xiao yang mengetahui cara melepaskan penekan kekuatan kultivator alam raja di alam rahasia ini. Dan saat ini juga Xiao mengumpulkan kultivator alam raja untuk membunuh King. Dengan memberikan informasi ini, dia berharap King berpihak kepadanya, dan kesepakatan yang ingin dia buat dengan King, yaitu meminta King membantu keluarga Chen menemukan prasasti penyegel iblis. Dan jika King menyetujui kesepakatan itu, keluarga Chen akan menjamin keselamatan King dan melindunginya dari Xiao dan kroconya. Akan tetapi, King menolaknya karena tidak ingin menjadi tangan kanan orang lain. Selain itu, King juga membutuhkan prasasti penyegel iblis, dan King berpikir dirinya dan kakeknya Chen Sangsang akan bersaing untuk mendapatkannya. Dia mencoba meyakinkan King. Dia bilang, "King, aku tahu kau itu kuat, tapi jika berhadapan dengan kultivator alam raja, kau pasti akan mati. Sebaiknya kau pikirkan lagi." "Tidak perlu, mereka semua sudah terlalu tua untuk membunuhku," jawab King sambil membelakanginya. Kesal dengan penolakan King, dia bilang, "Baiklah, King, camkan kata-kataku. Lain kali kita bertemu, kita adalah musuh." Dan dia juga meminta Chen Sangsang untuk segera menemuinya. Kemudian panggilan itu berakhir. Chen Sangsang meminta maaf kepada King. Ia harus segera pergi. Ia tidak bisa mengabaikan keluarga Chen yang telah merawatnya. Dan dia juga bilang akan mencoba membujuk kakeknya. Setelah Chen Sangsang pergi, King bilang, "Aku tahu kau mampu menghadapi kultivator alam raja. Tapi kali ini lebih dari satu orang. Itu sangat berbahaya bagimu, Tuan." King menjawab, "Tenang saja. Kita memanfaatkan perselisihan di antara musuh kita, dan aku juga tahu cara melepaskan formasi penekanan kultivator alam raja di alam rahasia ini." Beralih ke pinggiran hutan di alam rahasia, di sana terlihat Xiao bersama 7 kultivator alam raja untuk membuat kesepakatan yang dimana mereka akan membantu Xiao asalkan membantu melepaskan formasi penekanan mereka. Namun setelah Xiao menggunakan teknik emas Taiyi untuk melepaskan formasi penekanan kekuatan mereka malah meninggalkan Xiao dan mengatakan mereka akan menangkap King jika berpapasan dengan King dan memberikannya kepada Xiao. Alih-alih memanfaatkan kekuatan mereka untuk membunuh King, malahan dia sendiri yang dimanfaatkan, membuatnya sangat marah. Shin berpindah ke perkemahan suku naga. Di sana ketua naga mengundang 2 kultivator alam raja dari keluarga Yun dan keluarga Qiu. Itu bukan keluarga Yunnya King ya, tapi keluarga Yun di Yingzhou. Inti pembicaraan mereka itu adalah untuk mengajak mereka berdua bergabung dengan 7 kultivator yang dilepaskan formasi penekanan oleh Xiao, dan mereka pun menyetujuinya. Tak lama berselang, King datang ke perkemahan suku naga. Ketua suku bertanya, apa tujuan King datang ke perkemahannya? King menawarkan kesepakatan di mana King akan melepaskan formasi penekanan kultivator alam raja mereka seperti yang dilakukan Xiao, dengan syarat mereka mau membantunya melawan 7 kultivator alam raja. Jika kalian tidak percaya, akan kubuktikan. Baiklah, aku memberikan kesempatan untuk membuktikan ucapanmu. Tapi jika kau bohong kepada kami akan membunuhmu, jawab ketua suku naga. King pun langsung melepaskan kertas mantra pelepas formasi kepada mereka bertiga. Bersamaan dengan masuknya kertas mantra ke tubuh mereka, kekuatan mereka kembali pulih seperti sebelum memasuki alam rahasia. Namun mereka mengingkari kesepakatan yang diminta King, padahal sudah dilepaskan dari formasi penekanan. Dan juga ketua suku naga mengatakan, karena King telah melepaskan formasi penekanan, mereka tidak akan membunuh King. Kesal karena telah mengingkari kesepakatan, King menatap tajam dan King bilang, "Kalian pikir aku sebodoh Xiao? Aku bisa melepaskan formasi penekanan, tapi aku juga bisa mengembalikannya." Mendengarkan itu, orang dari keluarga Yun mengatakan, "King, kau berani mempermainkan kami, kau ingin cari gara-gara denganku." Hedeh, padahal mereka yang cari gara-gara dengan King. "Bacot, kalau kalian berani, maju," kata King sambil mengayunkan lengannya. King juga bilang dalam hati, mereka hanyalah orang-orang sombong, akan kuperlihatkan kekuatanku agar mereka mau bekerja untukku. Orang keluarga Yun dan keluarga Qiu menerjang akan menyerang King. King pun dengan senang hati melawan mereka, dan boom, benturan kekuatan mereka meledakkan perkemahan suku naga. Beberapa detik kemudian terlihat mereka berdua terluka. Mereka juga tidak menyangka serangan gabungan mereka bisa dihalau. Bahkan King juga bisa melukai mereka berdua. Sedangkan King tidak terluka sedikit pun. Dan King bertanya kepada mereka, apakah sekarang mereka mau menyetujui kesepakatan yang diberikannya. Karena telah melihat kekuatan King, ketua suku naga pun bilang dia mau menerima kesepakatan itu dan siap membantu melawan kultivator alam raja. Namun yang sebenarnya, ketua suku naga berencana mengingkarinya jika kondisinya merugikannya. Kemudian King bertanya kembali apakah mereka menggunakan prasasti penyegel iblis untuk menerobos alam raja.
Ketua suku naga membenarkan perkataan King, dan dia juga bilang alam raja bukan akhir dari seni bela diri, masih ada alam kaisar dan seterusnya. Bagi yang berumur seperti mereka, tidak bisa menerobos ke alam kaisar. Jika ingin menerobos, cara satu-satunya hanya menggunakan prasasti penyegel iblis. Mendengarkan itu, King bilang, aku bisa membantu kalian menerobos alam kaisar, tapi kalian harus menyerahkan prasasti penyegel iblis dan membantuku membunuh kultivator alam raja lainnya. Sontak ketua suku naga dan orang keluarga Yun terkejut mendengar perkataan King, tapi orang dari keluarga Q kurang yakin karena King kultivator alam misteri. Demi meyakinkan mereka, King melakukan sumpah langit, yang dimana inti sumpah ini mereka bertiga dan King saling membantu, dan dimana jika King mengingkarinya, tubuh dan jiwanya akan hancur. Singkatnya, kini mereka percaya kepada King dan siap membantu King. Namun ketua suku naga sedikit ragu karena membunuh kultivator alam raja bukan hal yang mudah. Dia bilang, kita butuh rencana. King menjawab, aku punya sebuah senjata sihir yang bisa melepaskan formasi mata air 4 iblis emas yang bisa membuat kultivator yang terkurung tidak bisa bergerak. Kemudian King memberikan senjata sihir itu kepada mereka bertiga. King juga mengatakan, temui Killing dan cari tempat untuk memasang formasinya. Sedangkan King pergi menuju tempat Xiao. King bisa mengetahui lokasi Xiao karena dia melatih teknik emas Tai. Sun berpindah ke perbukitan. Terlihat Xiao sedang berbicara kepada sisa jiwa makhluk abadi sejati yang bernama Ling Tian. Xiao meminta Ling Tian untuk mengajarinya tahap akhir teknik emas Tai. Ling Tian tidak mau mengajari Xiao tahap akhir teknik itu. Dia beralasan Xiao tidak akan memahaminya, dan dia juga bilang jika ingin membunuh King, hanya ada satu cara yang ampuh, yaitu mengambil alih tubuhnya Xiao. Xiao tidak mau melakukannya, karena itu artinya hidup dan matinya Xiao ada di tangan Ling Tian. Beberapa saat kemudian, terlihat King terbang cepat ke arah Xiao berada. King berteriak, Xiao, kali ini kau tidak akan bisa lari. Mendengar itu, Xiao menoleh. Betapa terkejutnya dia. Ternyata, itu adalah King. Kemudian King mengeluarkan sarung pedangnya, lalu menebaskannya. Xiao yang tidak sempat untuk menghindar, dia langsung mengeluarkan ki pelindung. Namun ki pelindung itu tidak mampu menahan tebasan sarung pedang King, lalu hancur berkeping-keping. Dan Xiao pun terluka parah. Karena keinginan membunuh King sangat kuat, Xiao menyerahkan tubuhnya dikendalikan Ling Tian. Ling Tian sangat senang karena jiwanya kini memiliki tubuh. Aku, Ling Tian, telah kembali lagi ke dunia ini. Tapi sekarang aku sangat tertarik kepada tubuhmu, King, kata Ling Tian menatap tajam King. Mendengar itu, King bilang, apa kau yakin bisa mengambil alih tubuhku? Ling Tian menjawab, tentu saja, bahkan untuk membunuhmu, aku tidak perlu mengeluarkan teknik apapun. Tekanan auraku saja sudah cukup untuk menghancurkan jiwamu. Kalau begitu, coba saja sekarang, kata King sambil menggerakkan telunjuknya memprovokasi Ling Tian. Karena kau ingin mati, maka akan kukabulkan keinginanmu. Matilah, kata Ling Tian melesatkan auranya. Akan tetapi, itu tidak berefek apapun kepada King. Itu saja, aku tidak merasakan apapun. Geli juga enggak, kata King meledek. Ling Tian terkejut mengatakan, bagaimana mungkin? Kenapa tekanan auraku sama sekali tidak berefek kepadamu? King menatap tajam Ling Tian, mengatakan, sisa jiwa makhluk abadi sejati yang mengenaskan sepertimu, berani sombong di hadapan kaisar ini. Kemudian King mengeluarkan auranya sambil mengatakan, berlutut. Seketika Ling Tian langsung berlutut. Tekanan aura ini ternyata lebih kuat dari auraku, kata Ling Tian dalam hati. Kemudian Ling Tian bilang, mustahil, manusia biasa memiliki aura sekuat ini. Apa kau reinkarnasi seorang dewa? King tidak menjawab, dia hanya bilang, kau tidak layak untuk tahu. King kembali bilang, hari ini akan kutunjukkan kepadamu bagaimana teknik emas Tai yang sesungguhnya. King langsung mengeluarkan teknik emas Tai penusuk jiwa. Cahaya emas membentuk jarum emas melesat menghujani tubuh Ling Tian. Dia berteriak kencang sangat kesakitan. Dan video kali ini berakhir. Bagaimanakah nasib Ling Tian ke depannya? Tunggu video terbarunya. Tetap di channel Otamega TV.